Jalurku pasti ngebul. Aku makmur lagi, usahaku lancar lagi. Aku bisnis lagi, kini duitku banyak sekali. Masih di Modal Dengkul, Dapur Ngebul bersama Biro Iklan yang 10 besar di Kompas dan Mas Jody. Mas Jamaluddin, ini 10 besar juga. oh 10 besar juga. Bisa atas. 10 besar. Luar biasa. Nah, katanya bisnis itu ya tidak lancar terus-menerus lah ya. Betul, Pasti ya. ada tahapan-tahapan tantangan. Nah, ini apa masalah terbesar yang pernah ditemui dan bagaimana mengatasi tantangan itu, Mas Jamaluddin? Mengatasi tantangan, Pak ya? Ya, Ya, tantangan terbesar adalah kalau tagihan macet, Pak. tagihan macet. Tagihan macet. Mm-mm. Dan saya juga pernah ditipu orang juga, Pak. Pernah ditipu Pernah. juga. Terutama pada awal tahun pertama. itu. Awal tahun pertama. Pasang iklan, sudah numpuk tagihannya, Numpuk tagihannya. sampai 1 juta, dikasih cek, ceknya kosong. Kosong. Betul. Kita samperin lagi. Samperin lagi. Kasih cek mundur. Kasih Seminggu cek lagi, kosong lagi, Pak. Kosong Sampai lagi. 3 kali kosong lagi, Pak. Keempat kali kita samperin, kantor udah pindah, Pak. Udah hilang. Kantornya udah hilang. Wah, ya. Waduh, sakit hati, Pak. Sakit hati. Sakit Sampai apa akhirnya itu pelajaran buat saya. Apa yang terpikir kira-kira pada saat itu? Berarti saya ceroboh. 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 Itu jadi Sehingga ceroboh. kita Jadi harus tingkatkan hati-hati. kewaspadaan. Harus waspada, hati-hati Betul, betul. gitu. Nah, kemudian apa itu bagaimana memotivasi untuk bangkit kembali atau pernah terpikir untuk mundur dan lain-lain bagaimana? Oh enggak, Pak. Setelah mengalami enggak. Maju Ya? terus, Pak. Kita coba agak sedikit selektif ya. Selektif. Agak selektif. Apa yang dipikirkan tentang ke ini kan kemudian bagaimana? Kita agar- jangan tertipu dengan penampilan fisik. jangan tertipu dengan Dengan penampilan penampilan fisik gitu fisik, betul. ya. Ya walaupun gendut kayak gini ya jangan-jangan berisi juga Justru gitu yang ya. kita hadapi itu orangnya keren, Pak. Orangnya keren. Berdasi, mobilnya bagus. Tapi mentalnya mental pencuri. Begitu juga. Uang 1 juta sama kita diembat juga. Uang Betul apa? juga, mungkin seperti saya juga yang tatoan segala macam, tapi dagangnya tas gitu. Jadi jangan lihat luar. Jangan lihat gitu luar. ya. Ya, Dan Mas kita Jon- juga ada feeling bisnis ya, Pak ya. Setuju Betul, nggak, Pak ya. ya? Kata hati feeling kadang bisnis. nggak bisa dibohongin, Pak. Iya, betul. Kata Kita ada hati. feeling bisnis bahwa ini kayaknya begini kan kelihatan juga begitu. Ya, ngelihat barang atau penawaran segala macam yang maunya murmer, ya kan, murah meriah, ditekan terus. Ya, ini udah hati-hati, kita udah warning. Jadi ada feeling bisnis. Jadi juga ada sebenarnya. feeling juga ya, Benar, Pak. Kita harus waspada, bermain, hati-hati, iya. ada feeling juga. Tetap harus. Mas Jody dalam karir ya dan Iya. mungkin juga dalam bisnis ya, tantangan itu bagaimana mengatasinya? Banyak sih, cuma kalau dilihat yang sekarang kan sampai ada teman-teman yang bilang Jody jualan tas gitu, sampai mereka bilang lu masih kurang ya Jod. Kalau saya mau ngomong soal kurang, pada saat ini semuanya serba naik, saya bilang saya akan kurang terus. Tapi ya alhamdulillah gimana cara saya untuk menyiasati keadaan yang alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa item saya yang tidak harus keluar lagi dari honor saya, tidak uang saya akan saya tabung. Kenapa? Listrik saya sudah tidak bayar. Karena sudah dari keuntungan tas tersebut. Keuntungan tas. Gitu, ada beberapa item yang itu. Jadi kalau untuk menyiasatinya, saya rasa selain tawakal, kita pasrah karena uang kita di luar. Ya. Tapi yang jelas adalah bahwa komunikasi yang paling penting. Saya jaga terus. Saya memaintain klien saya memaintain teman-teman saya dengan kata-kata SMS tadi. Happiness weekend. Salam hormat buat keluarga. Dalam kurung Jody and the Gang. Saya kirim ke ratusan nomor. Setiap bulan itu 2 kali atau 3 kali. Termasuk para pengambil tas saya, gitu. Itu saya maintain terus. Kan tinggal lihat log, yang delivered, yang mana yang pending, yang mana segala macam gitu loh. Saya tidak perlu dibalas. Oke. Yang penting kita menjaga hubungan itu. Saya rasa itu aja sih. Jadi selalu menjaga ya, Menjaga selalu hubungan. menjaga hubungan terus-menerus kepada Betul. pelanggan. Ada pelanggan. Baik pelanggan itu yang sudah membeli, yang Ataupun sudah ya, membeli yang- terus tidak membeli lagi, Iya. ataupun yang belum sama Yang sekali. belum, saya gitu. jaga terus itu hubungannya. Nah, gimana nih mengenai komunikasi dengan pelanggan kalau yang dijalani Mas Jamaluddin? Ya, kita apa namanya di samping by phone, kadang-kadang kita bikin direct mailing, Pak. Oh, by phone, kita direct mailing, Direct mailing, gitu, ya. ya, mendatangi atau gimana gitu Mas? Kalau 1-2 kan kita bisa datang, Pak. Tapi Bisa kalau datang. calonnya Ratusan. banyak kan nggak efisien, Pak. Efisien. Nggak efisien. Sehingga kita pakai direct mailing, pakai tanggo, gitu ya. Tinggal by phone. Jadi usaha ini selain di Jabodetabek mungkin ada di luar kota juga kliennya Saya gimana? pernah punya pelanggan dari Singapura juga, Pak. Pernah malah punya Ya. pelanggan dari Singapura. Mereka taunya dari mulut kali ya. Ada Dari yang mulut. ngasih tahu barangkali. Saya nggak tahu siapa yang ngasih rekomendasi, tapi
dia telepon dari sana gitu kan. Nah, terus kita mencoba kita fax. Terus kita lihat kelihatannya perusahaannya bonafit kan. Yaudah kita mencoba untuk transaksi pertama mereka advance dulu, transfer baru kita terbitkan. Kalau sudah terjadi hubungan sekali 2 kali baru boleh kita kasih mundur dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian dengan menjaga komunikasi, nah untuk pelanggan baru kita belum punya pelanggan, apa yang dilakukan agar ada pembeli-pembeli baru sehingga pasar kita tidak menurun itu dilakukan oleh Mas Jamaluddin? Dulu Pak, awalnya kita kan direct selling ya. Kita selalu mendatangi calon-calon pelanggan tadi. Direct selling itu bukan yang kenal saja ya, yang belum kenal. Yang belum kenal juga dikirim. Terus sepanjang Tampere Sudirman pernah kita jabangin, Pak. Oh, jadi Mas ini termasuk yang nggak bisa ngelihat kantor orang ya? Ya, maunya masuk aja. Mereka kan pasti butuh pasang iklan lowongan kalau lagi butuh pasang iklan lowongan kerja atau pengumuman dan sebagainya kan. Jadi saya trial aja, Pak. Setelah datang itu, agar mereka menghubungi Mas atau biar tidak lupa, saya tinggalkan nomor telepon dengan kartu nama. Dengan nomor telepon dan kartu nama. Lalu saya minta nomor telepon beliau. Ada minta nomor sama telepon. Sedikit agak genit, siapa ininya, kepala promosinya atau ada sedikit kegenitan. Ya, bukannya maksudnya untuk mengkorek-korek data mereka kan, Pak ya. Nah, setelah tahu kan kita kan nggak bisa ketemu langsung. Nah, tapi minimal kita tahu namanya. Oh, si Ibu A siapa gitu ya, nomor teleponnya ada. Nanti suatu waktu kita telepon lagi dari kantor, Pak. Oh, begitu kemarin caranya memperluas pasar. Betul. Ya. Kita kemarin menyebarkan brosur, apakah sudah terima gitu kan. Barangkali kita akan mencoba untuk menjalin kerjasama dalam bidang periklanan. Barangkali masih ada peluang untuk bisa kerjasama yang saling menguntungkan gitu. Ya, kalau Mas Jody, perluasan pasar. Awalnya direct sell, saya tidak meminta telepon mereka seperti Bapak memberikan telepon, tapi mereka minta telepon saya kebanyakan. Terus yang kedua adalah kalau saya kebanyakan, bedanya itu aja mungkin ya. Yang paling penting adalah sekarang ternyata promosi yang paling enak sekali selain kita ada istilahnya SMS broadcast atau apa, ternyata MLM. Oh, mulut lewat mulut. Iya, mungkin Bapak juga gitu ya Pak Jamal ya. Betul, Pak. Akhirnya mulut lewat mulut gitu. Oh, itu servisnya enak gitu. Kita belum apa-apa kita udah disamperin segala macam. Gimana cara mulut lewat mulut nih? Saya orang nggak kenal, kadang-kadang saya punya ketakutan atau malu gitu. Gimana cara memecahkan esnya biar kita bisa berhubungan itu, Mas? Orang ambil, dia tahu kualitas barang kita segala macam, atau tiba-tiba reject setelah itu, dia ini kita bisa ambil lagi, kita ganti dengan yang baru. Nah, ini akhirnya menjadi sebuah media promo untuk kita. Akhirnya dia akan menceritakan kepada yang lain. Nah, itulah mulut lewat mulut gitu loh. Oke, jadi itu tadi ya kita lakukan terus-menerus ya Mas ya. Tadi melalui MMM mulut lewat mulut, itu kemudian datangin kantor-kantor orang gitu. Jadi ya jangan putus asa lah. Benar, yang paling terus-menerus penting itu, kita jangan lakukan. putus asa. Nah, masih banyak lagi pemirsa di rumah yang akan kita gali dari mereka berdua ini. Tetaplah di Modal Dengkul Dapur Ngebul. Oh, malunya hati ini, lagunya saat itu hanya saling berpandang, terdiam terpaku.